Salam Patunggilan. Anak-anakku sekalian, pemuda dan pemudi, serta Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, yang tentunya senantiasa menyertai setiap kita, setiap keluarga kita masing-masing. Kita juga bisa bersyukur jikalau saat ini kita boleh bertemu di dalam pelayanan ibadah keluarga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh penyerahan diri, marilah ibadah keluarga saat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan, karena kita merasa bahwa di dalam kita membangun kehidupan bersama, kita tentu melakukan banyak kekurangan dan dosa. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita memohon pengampunan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan di kehidupan kami masing-masing, bahkan di kehidupan keluarga kami masing-masing. Namun kami juga mengakui bahwa di dalam kami membangun kehidupan bersama, baik di dalam keluarga maupun di dalam kami bergereja, terlebih di dalam kami membangun kehidupan bersama dengan masyarakat, kami penuh dengan kekurangan. Dan kami belum mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena itu ya Bapa, ampunilah segala kekurangan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Inilah Tuhan yang menjadi seru dan doa kami, yang kami serahkan di dalam iman percaya kami, di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sambut pengakuan dosa kita saat ini dengan bernyanyi kidung jemaat nomor 26, bait yang pertama dan yang keempat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita memohon terang. Mari kita berdoa. Allah kami, sumber hikmat yang benar, kami mengucapkan syukur ya Bapa, karena kami merasa bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pun kami, Tuhan kumpulkan saat ini untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa buka setiap pintu hati kami, dan boleh kiranya firman ini menjadi terang, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan kami berkeluarga. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada ibadah keluarga saat ini, mari kita buka di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15 ayat 14 sampai 19 yang demikian firman Tuhan.
Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai, 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini, telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu, mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan dalam ibadah keluarga saat ini, Hakim-Hakim 15 ayat 14-19, yang menjadi ayat nasnya adalah ayat yang ke-14. Renungan pada malam hari ini diberi judul, Ada Tuhan, Jangan Takut. Ada Tuhan, jangan takut. Anak-anakku sekalian, para pemuda dan pemudi, serta Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara merasakan ketakutan, atau pernahkah saudara merasakan takut? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apakah arti dari kata ketakutan itu sendiri? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketakutan adalah respon vital seseorang terhadap bahaya fisik dan emosional. Ketakutan adalah respon vital seseorang terhadap bahaya fisik dan emosional. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa takut membuat seseorang seakan-akan tidak bisa melindungi dirinya akan bahaya yang mengancam di depannya. Ketika seseorang merasa takut, maka pikiran dan tubuh berjalan sangat cepat. Efeknya tidak hanya pada respon biologis, tetapi juga berpengaruh pada mental dan tindakan yang diambil. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau seseorang merasa ketakutan, sebagai respon biologis adalah bahwa seseorang akan terasa panas dingin, kemudian jantung berdetak kencang, bahkan
akan merasakan pusing, keringat panas, dan juga badan terasa dingin. Jika seseorang merasakan ketakutan, maka itu juga akan berpengaruh pada mental dan tindakan yang diambil. Bapak, Ibu, Saudara, kami mau kasih contoh demikian. Ketika beberapa tahun yang lalu, kami berdua bersepeda menuju perjalanan ke Tempur Sari begitu. Namun di tengah jalan kami mendapati dua orang ibu yang sedang jatuh karena pada waktu itu jalan masih berbatu dan masih tanah. Sehingga dengan demikian kami menolongnya dengan beberapa orang di situ, dan kemudian ibu yang jatuh ini kita bangunkan, demikian juga sepedanya kita bangunkan. Nah, ketika ibu yang jatuh ini sudah bangun, lalu ia dengan cepatnya mencari tas kecilnya yang menurut dirinya tas ini entah kemana. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang melihat di situ justru tertawa. Mengapa? Karena tas ini sebenarnya tidak kemana-mana, tetapi tas ini masih tetap ada di lengannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ibu ini mencari tasnya yang sebenarnya tas ini masih menempel di badannya? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang mau belanja tentu di dalam tas ada uang, mungkin ada KTP dan sesuatu yang penting. Sehingga dengan ketakutan tas kecilnya hilang, bahkan mungkin uangnya hilang begitu, ibu ini mencarinya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami ketakutan, maka akan berpengaruh pada mental dan juga tindakan yang diambilnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali pada renungan kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-14, yang menjadi perenungan kita saat ini. Dijelaskan di sana bahwa ketakutan juga dialami oleh orang-orang Yehuda yang saat itu didatangi oleh orang Filistin yang sedang mencari Simson. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mencari rasa aman, supaya orang Filistin tidak menyerang Yehuda, maka 3.000 orang suku Yehuda mendatangi gua di gunung Batu Etam, tempat Simson berada. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mereka ingin bersama-sama menyerahkan Simson ke tangan orang Filistin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang-orang Yehuda ini merasa ketakutan, maka mereka mengumpulkan 3.000 orang untuk bersama-sama mendatangi di mana Simson berada. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak seperti orang-orang Yehuda yang ketakutan mencari aman dari pasukan Filistin. Simson justru berani diikat dan diserahkan kepada pasukan Filistin di Lehi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah tidak meninggalkan Simson sendirian. Tuhan berkuasa. Roh Allah berkarya atas Simson sehingga dia dengan mudah melepaskan ikatan di tangan dan di badannya. Dengan sebuah tulang rahang keledai sebagai senjata, Simson berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Filistin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak hanya kemenangan yang diberikan Tuhan kepada Simson. Penyertaan Allah juga ditunjukkan saat Simson kelelahan dan haus setelah melawan orang Filistin. Sehingga Roh Allah berkarya, Allah membelah liang batu dan keluar air untuk diminum oleh Simson yang membuat dia kuat dan segar kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang sangat indah bagi kita sekalian, di mana tentu kita pernah merasakan kehidupan kita berada di dalam kesulitan. Kita merasa terhimpit, kita merasakan kesengsaraan. Namun percayalah, jikalau di dalam ibadah kita saat ini kita mendengarkan dan menyaksikan Tuhan memberikan penyertaan dan kemenangan terhadap Simson, kita juga boleh percaya di saat kita kesulitan, kita berseru kepada Tuhan dan kita mengamininya, Tuhan akan memberikan kemenangan dan juga penyertaannya kepada kita sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal menjadi penyebab orang merasa takut menjalani kehidupan. Takut jika harapan dan cita-citanya tidak tercapai. Atau kalau harapannya sudah tercapai, takut itu semua akan hilang dan hidupnya menjadi susah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, karena ketakutannya, ada orang yang tidak melakukan sesuatu. Atau karena ketakutan, orang menghalalkan segala cara dan merugikan orang lain, bahkan melanggar kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala situasi yang kita jalani. Baik kita sebagai anak-anak yang sedang bersekolah, tentunya tidak mudah, karena sekarang sekolah tidak selalu tatap muka, tetapi juga dengan cara online. Sebagai pemuda dan pemudi, tentunya kita tidak begitu mudah untuk meraih sesuatu sebagai harapan kita. Sebagai orang tua pun demikian. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi kita. Termasuk di dalam situasi yang menakutkan sekalipun. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita manusia memang penuh dengan keterbatasan. Tetapi yakinlah bahwa jika Roh Allah bekerja atas diri orang percaya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Ada Tuhan, jangan takut. Jangan takut, bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita merasa bersyukur
karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga. Karena itu mari kita mengumpulkan, kita menyerahkan persembahan syukur kita, dan kita barengi dengan pujian kidung jemaat 393 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah keluarga saat ini. Kita akan berdoa, kita melakukan doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami merasakan syukur karena kami merasa bahwa Tuhan hadir menyertai di dalam kami membangun ibadah keluarga saat ini. Dari awal hingga usainya dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi para medis, satgas, dan juga relawan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan menyertai dan memberkatinya, sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan bisa berlalu, dan kami semuanya bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang sekolah, baik mereka yang duduk di PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kepandaian, sehingga Tuhan kelak ilmu yang diraihnya akan bisa menuntun di masa depannya kelak. Kami juga berdoa bagi panitia daur, penatua, dan diaken. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan hikmat dan kemampuan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang sedang bergumul karena suatu perkara Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menerangi, Tuhan mengangkatnya di dalam jalan yang penuh dengan keselamatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang sakit karena suatu penyakit ataupun sakit karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa mensaranai obat-obatan, sehingga setiap mereka yang sakit Tuhan akan tertuntun ke dalam kesembuhan. Kami juga berdoa bagi para medis dan siapapun yang sedang merawatnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang bekerja,
baik mereka yang bekerja di luar daerah, di luar pulau, bahkan bagi setiap mereka yang bekerja di luar negeri. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Kelak di saat mereka bisa pulang, Bapa, mereka membawa harapan yang bisa membahagiakan keluarganya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaannya. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyucikannya, sehingga boleh kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk sarana kemuliaan nama Tuhan di jemaat-Mu ini. Bapa di dalam surga, sebagai gereja yang bersaksi di bidang pendidikan, di TK YBPK, melalui para guru, pengurus dan para donatur, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kemampuan, serta Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Dinastria. Kiranya di dalam menjalankan pelayanannya, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Sehingga apa yang menjadi pelayanannya kelak Tuhan menjadikan sukacita bagi setiap kami warga jemaatnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarganya juga. Bapa, kami berdoa bagi Penatua Diaken dan juga Pangriken. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun. Sehingga di dalam kami melakukan pelayanan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, jikalau pada saat ini kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah keluarga, dan kami malam hari nanti akan istirahat dan tidur. Kiranya Tuhan senantiasa menyelimuti setiap kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun, kami boleh menerima pagi yang indah pemberian Tuhan. Inilah Tuhan, seru dan doa kami, yang semuanya kami serahkan di dalam iman percaya kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, baitnya yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Bertambah-tambahlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kasih.